Shalom. Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah selalu baik-baik saja. Dan hari ini adik-adik harus mempersiapkan diri untuk beribadah, mempersiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya. Karena sebentar lagi akan memulai ibadah. Untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kita, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa pembuka ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kegembiraan dalam hati kami anak-anak-Mu. Hari ini kami kembali datang beribadah, walaupun masih secara online dari tempat kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan, agar dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan pujian kita yang berjudul Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Shalom. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang kakak kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kakak akan mengambil
cerita untuk kita dari Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bisa adik-adik buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang kakak bacakan demikian bunyinya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikannya bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini tema kita masih tentang karya keselamatan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemarin kita pada hari Kamis tanggal 13 Mei telah melaksanakan ibadah. Adik-adik yang ada di rumah, ada nggak yang ibadah bersama-sama dengan orang tuanya? Kakak yakin pasti dari kalian pasti ada yang mengikuti ibadah itu. Nah, itu adalah ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kakak mengambil cerita tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apakah yang dikatakan dengan makhluk hidup itu, apakah ciri-cirinya? Ya, kakak kasih tahu ya ciri-cirinya untuk makhluk yang dikatakan hidup itu. Yang pertama, ia bisa bernapas. Yang kedua, bisa bergerak. Yang ketiga, bisa berbicara, bisa makan, bisa minum, dan melakukan berbagai macam aktivitas. Jikalau orang yang sudah meninggal, apa ciri-cirinya, Kak? Nah, pasti untuk ciri-ciri orang yang meninggal itu kebalikannya. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas lagi ya adik-adik. Nah, adik-adik, seperti cerita yang disampaikan oleh Clara minggu kemarin, Tuhan Yesus itu mati, kemudian dia bangkit, dan ia berjumpa dengan murid-muridnya. Dia sama seperti kita yang masih hidup ya. Tuhan Yesus dapat berbicara, dapat menguatkan para muridnya, bahkan dia bisa makan minum bersama-sama dengan mereka.
Seperti di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus menjumpai muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya ya adik-adik. Dalam bacaan kita tadi, saat bersama-sama dengan murid-muridnya dan sedang menikmati jamuan makan bersama mereka, Tuhan Yesus berkata, "Murid-murid yang kukasihi, saatnya akan tiba. Aku akan pergi meninggalkan kalian untuk mempersiapkan tempat bagi kalian semua. Tetapi jangan takut, karena aku terus menyertai kalian. Karena itu kalian harus tetap tinggal di Yerusalem sampai waktunya tiba, yaitu bahwa kalian akan ditolong dan disertai ketika Roh Kudus turun ke atas kalian." Bisa kalian dibaca di Kisah Para Rasul 1 tadi ayatnya yang keempat. Nah adik-adik, mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, pastinya murid-murid Tuhan Yesus merasa sedih kembali ya, karena mereka sudah pada saat itu sudah kehilangan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mati disalibkan. Namun mereka merasa bergembira kembali karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi seketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkannya lagi. Tentunya perasaan mereka kembali sedih ya adik-adik. Sampai ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-6, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, itu pertanyaan dari mereka. Mengapa mereka bertanya seperti itu? Karena mereka tidak mau Tuhan Yesus meninggalkan mereka lagi. Tetapi apa jawab Yesus adik-adik? Dia penuh dengan kasih menjawab di ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi." Nah, ini jawab Tuhan Yesus. Setelah mengatakan itu semua, apa yang terjadi adik-adik? Mereka melihat Tuhan Yesus mulai terangkat ya, naik ke surga. Apa yang dilihat murid-murid pada saat itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, hal yang sangat sulit untuk dipercaya. Ketika para murid-muridnya memandang ke langit ya adik-adik, di ayatnya yang ke-11, tiba-tiba ada 2 malaikat yang berpakaian putih dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mungkin adik-adik yang di rumah bertanya, "Kak, kapan sih Tuhan Yesus datang lagi?" Nah, dari kakak dan adik-adik semua, tidak ada satupun ya dari kita yang tahu kapan akan kedatangan Tuhan Yesus itu kembali. Tetapi adik-adik yang di rumah harus ingat, kita semua harus siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama kita. Adik-adik, pergilah, beritahukanlah kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yesus itu lahir, Yesus itu mati, Yesus bangkit, dan juga Yesus itu naik ke surga. Tuhan Yesus juga telah menyediakan tempat bagi kita dan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Melakukan firman Tuhan, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga yang mulia. Nah, pesan untuk kita minggu ini adalah diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita ya adik-adik. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi permulaan penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing orang yang percaya. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Dia akan datang kembali dan membawa kita bersama-sama Dia ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita Alkitab tadi, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan yang sudah dipersiapkan. Uang persembahan ini adalah sebagai tanda kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia telah memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kita. Sembari persembahan dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 225 Berkereta Awan Putih bait yang pertama dan kedua. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Gelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Adik-adik, kembali kita akan memanjatkan doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kami. Bila tadi kami telah mempersembahkan persembahan kami, berkatilah ya Tuhan, agar dapat berguna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kebaikan. Berkati juga orang tua kami, kiranya Engkau menjaga mereka dan selalu bersama mereka. Bangsa dan negara kami Engkau lindungi dan berkati. Bila ada teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang berkekurangan, Engkau tilik mereka. Yang bekerja di ladang Tuhan, Engkau berkati. Dan yang bersedih hati, Tuhan hibur mereka dengan sukacita. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian kita, Gerakan Allah Mulailah. Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah.
Adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Minggu online selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah adik-adik wajib menggunakan masker ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.